Saya Mas Abi Pratama, saya dari Mr. Abi Barbershop Kediri. Bagaimana awal mula memulai usaha barbershop ini, Mas? Awalnya dulu di emperan rumah, Mas. Jadi dari tarif 5.000. Jadi itu 2015 akhir itu kita mulai usaha potong rambut di emperan. Waktu itu tarif 5.000 aja nggak ada yang cukur. Jadi sempat kita gratiskan. Jadi 5.000 nggak ada yang cukur, kita gratiskan. Dan kita gratiskan pun tetap nggak ada yang datang, Mas. Jadi itu benar-benar perjuangan kita di 1 tahun pertama dalam usaha potong rambut ini. Jadi di tarif 5.000 itu ternyata yang datang itu bisa dikatakan apa ya, Mas? Pasarnya itu ternyata hanya orang-orang sekitar sini saja lah. Karena kan orang-orang di sini kan kita berada di kampung, Mas. Ya kampung ya pelosok di sini, Mas. Jadi memang rata-rata di sini tempat cukur tarifnya waktu itu malah justru ada yang 3.000, 4.000 dan saya malah mengawali 5.000 waktu itu. Itu sampai di beberapa bulan, Mas. Nah waktu itu saya masih nyambi-nyambi, jadi nggak full berada di tempat cukur. Jadi waktu itu nyambi, saya driver, saya ikut di pariwisata, jadi saya antar jemput ke bandara juga, terus antar kayak charter wisata. Nah itu saya jadi membagi waktu itu seperti itu. Nah kalau di tahun pertama ya benar-benar suka duka, Mas. Kalau disebut usaha potong rambut ini untung apa enggak ya itu waktu 1 tahun pertama itu pengennya nyerah, nggak pengen usaha potong rambut. Itu apa yang membuat Anda tidak menyerah, Mas, sampai saat ini? Mungkin ini apa ya, Mas? Kan waktu itu menyerah karena tarif itu hanya 5.000 toh, Mas. Dan 5.000 itu kan apa ya, Mas? Tukang cukur zaman saya itu dihina di tarif 5.000 itu. Kita mau ketemu siapa aja, misalnya saya punya teman perawat gitu ya. Saya punya teman anaknya jadi dokter ya kan saya direndahkan, Mas, di situ, Mas. Kalau zaman sekarang dibully lah bahasanya itu. Jadi tukang cukur kan apa itu? Nyukur cuma 5.000. Jadi belum sekeren sekarang tukang cukur itu. Jadi saya malah membuktikan itu, Mas, kalau tukang cukur itu ini kan minim resiko. Dari situ saya kembangkan. Nah karena saya ikut pelatihan itu kan nggak berhenti, Mas. Ikut pelatihan nyukur awalnya. Setelah itu kan ada banyak seminar tentang manajemen pengelolaan usaha. Dari situ saya dianjurkan dari mentor saya harus ikut training lagi. Harus waktu itu ada TOT BNSP, jadi Badan Nasional untuk sertifikasi profesi itu. Jadi itu untuk pengakuan trainer supaya saya bisa mengembangkan usaha itu saya harus bisa mendidik tukang cukur harus bisa ngajari tukang cukur sendiri gitu. Jadi supaya saya punya garis besarnya itu saya punya buku yang nggak dimiliki teman-teman lain lah. Jadi resep itu yang saya bagi-bagi sampai sekarang murid saya itu bisa 1.000 lebih lah alumni di sini. Dan itu yang saya rasakan itu ya itu, Mas. Mungkin lebih ke manfaat dan barokahnya dari guru-guru saya. Terus kenapa kok memilih usaha barbershop nih, Mas? Nah, jadi waktu itu saya kan masih driver, Mas. Jadi saya dititipin teman-teman itu banyak teman-teman yang punya kendaraan, punya unit mobil tapi nggak bisa mengelola pengennya teman-teman waktu itu mobilnya itu bisa punya pendapatan, Mas. Karena teman-teman saya itu waktu itu beli mobil itu kredit. Jadi waktu itu kita membentuk tim jadi supaya mobilnya teman-teman ini bisa menghasilkan uang. Jadi waktu itu saya bertanggung jawab untuk yang memberi job gitu loh, Mas. Jadi saya kan udah punya banyak relasi waktu itu. Akhirnya kan saya waktu itu kalau nggak salah saya pegang 10 unit mobil, Mas. Saya ngerentalin mobil. Nah jadi dari rental mobil itu ya terus punya pendapatan, tapi kan ternyata beresiko. Resikonya kan kalau kita usaha sewa mobil berarti kehilangan mobil. Dan mobil saya hilang 2, Mas. Jadi kalau waktu itu Avanza pertama berapa ya? 200 juta lah. 200 lebih. Kalau kredit 200 ya bisa jadi 250 juta lah. Bengkak gitu toh. Nah 2 unit berarti saya waktu itu sempat rugi 500 juta, Mas. Awal-awal buka usaha potong rambut di emperan itu ujiannya saya udah terhimpit hutang 500 juta itu karena usaha sebelumnya itu benar-benar gagal.
mobil hilang. Nah mobil hilang itu kita harus terus bayar kredit loh mas, karena kan nama baik kita kalau di kredit itu, kalau kita telat angsuran kan nama kita buruk mas di usaha itu. Nah itu saya mikirnya kok usaha pariwisata atau sewa mobil itu waktu itu kok dapat uangnya gampang, tapi kok resikonya gede gitu mas. Akhirnya ya banting setir mas. Nah karena dari orang tua itu memang kita dari dulu diajari di lapangan itu kalau usaha yang enggak jalan ya kita harus spekulasi bisnisnya ya potong rambut ini. Nah kenapa dipilih mungkin ya karena potong rambut ini kan kita kayak gini mas, kita kan plat cukur kita beli gitu kan, atau kita beli gunting dan lain-lain. Ini kan menjadi properti. Kalaupun saya usahanya mungkin di tahun pertama gagal, tapi kan alat ini kan utuh mas. Nah kalau rental mobil kan mobil saya hilang. Nah kalau ini misalkan paling parah kan ini alat ini rusak atau tumpul. Kalau tumpul kan beli juga nggak terlalu mahal, nggak sampai ratusan juta gitu loh. Penting kan berapa ya, 200.000 aja dapat mas. Itu hanya saja kita kan jadi benar-benar pindah haluan. Yang kemarin kita nyewain mobil ya sekarang kita jadi harus nyukur kepala orang, ya itu benar-benar beda jalur mas. Ya gitu aja. Awalnya ya itu dari mulai kita banyak masalah akhirnya pengen cari yang resikonya minim lah. Ya potong rambut ini itu. Sebelum potong rambut itu dulu pernah ikut kursus atau otodidak gitu mas sampean? Dulu kan nggak ada tempat pelatihan mas. 2016 itu bahkan barbershop di Kediri itu bisa dihitung. Itu pun teman-teman yang saya tahu, teman-teman yang mengawali atau legend lah, dikatakan legend yang di Kediri itu kursusnya di luar kota semua mas, sama saya juga di Solo, Jogja seperti itu. Karena mereka di Jawa Tengah kan memang sudah identik dengan sekolah seni lah. Apa aja dari mulai nyumotong rambut, dari mulai seni ngelukis, mengukir atau bikin lukisan, mewarnai itu kan di sana ada. Les seni musik, nah les vokal itu di Solo Jogja itu waktu itu seperti itu, biar nggak dikatakan otodidak gitu. Nah jadi harus punya mentor atau harus punya guru lah. Kalau kita ada masalah tentang kekurangan kita dalam berkarya itu, kita ada yang diajak ngobrol sama gurunya, kita bisa mengadu kan gitu mas. Ya normalnya mungkin sama kayak teman-teman yang lain juga. Di awal terbentuknya apa barbershop? Mr. Abi Barbershop itu dari nama saya sendiri. Saya nama tengah saya kan Abi. Abi itu kan bapak gitu loh mas. Dalam bahasa Arab. Abi Pratama gitu. Saya nggak pakai nama Pratama Barbershop gitu kan. Karena saya anak pertama. Tapi saya lebih cocok dengan nama Abinya itu. Abi gitu. Jadi Mr. Abi itu lebih tujuan saya itu lebih ke nama pemberian orang tua saya, itu aja sih mas. Terus ternyata dalam bahasa Arab juga artinya baik banget mas, kan bapak atau orang tua lah mas. Nah saya sebenarnya lebih ke pengen mewadahi teman-teman di luar sana yang belum punya pekerjaan. Kan saya jadi punya beberapa gerai juga, dan di situ kan lebih ke mengangkat mas, mengurangi angka pengangguran juga. Nah itu loh mas, yang positifnya hanya di situ. Nah itu mungkin ya sudah sesuai juga dengan nama Mr. Abi itu. Untuk lokasi, waktu operasi, dan tarifnya berapa mas? Nah kebetulan kita lagi tag video ini kan kita di Gerai Pusat mas. Ini di Wonosobo yang udah 5 menit lah dari Monumen Simpang 5 itu. Jadi banyak teman-teman yang tanya Mr. Abi itu di mana gitu. Dikira kita itu di kota besar mas. Bukan, di sini kita di kampung banget. Gerai 2-nya di Brenggolo Pelosok Katet. Gerai 3-nya itu di Katang. Kebetulan gerai di Katang itu di jalan di Jalan Airlangga Katang itu sudah dibeli orang mas. Jadi ada investor yang beli gerai kita, tapi tetap menjadi mitra kita. Gerai 3, gerai 4-nya di Janti itu arahnya Wates, terus gerai 5-nya di Bulu Pasar. Jadi tetap di area kabupaten aja. Itu karena kalau di area-area lain itu ini mas, banyak murid kita yang sudah mandiri, jadi kita harus tahu diri lah, kita harus jaga jarak juga kan. Kalau usaha nggak mungkin kita dekat sama murid sendiri, nanti kita juga harus membagi area. Kalau tahun ini kita sudah 25.000 sama cuci.
Kalau potong rambut aja tanpa cuci itu bisa, itu 20.000. Itu sudah disamakan semua gerai cabang itu setara semua tarifnya. Mau di gerai pusat atau di gerai cabang itu tarifnya sama, disamakan. Karena pegawai kita itu kan rolling mas jadwalnya dalam 1 minggu itu. Jadi supaya tidak ada kecemburuan antar tim seperti itu. Itu dari 5.000 mas, 5.000 sampai 20.000 itu kita revisi tarif setiap tahun mas. Jadi 5.000 pernah, 8.000. Nah akhirnya saya revisi lagi, saya pindah ke 10.000 supaya nggak asik kembali ya. Jadi wak pas. Nah setelah 10.000 saya nggak 12.000, saya setelah 10.000 alhamdulillah langsung 15.000. Dan alhamdulillah sekarang bisa 20.000. Seperti itu mas. Nah itu perjuangan juga karena kalau kita naik tarif kan ada pelanggan yang hilang pasti, merasa keberatan. Tapi kalau di Misurapi alhamdulillah banyak juga dari yang hilang itu banyak yang tumbuh lagi, jadi ada banyak pelanggan baru. Seperti itu. Jadi kita percaya aja sama Tuhan aja mas, yang membagi rezeki. Jadi ada yang nggak suka atau mungkin ada yang nggak puas, ya itu nggak masalah. Mereka berhak memilih. Tapi kita berusaha dan berdoa aja. Kita berusaha memberikan yang terbaik, ya nanti pasti ada pelanggan-pelanggan baru yang datang. Budget awal untuk membangun barber dulu mas berapa mas? Pertama kali di teras itu saya jual motor ya. Motor Fish Air itu loh mas. Dulu kan motor Fish Air itu saya jual aku 2 juta mas. Itu 2 juta itu untuk beli apa aja mas? Waktu itu alat cukur 1 mas. Dulu kan alat cukur apa namanya, yang World USA itu, yang World Super Taper itu saya masih 370.000 harganya. Itu pertama kali beli harga 370. Ya lainnya dibelikan gunting, terus saya buat desain tempat, ngecat ember rumah, terus nutup. Karena nggak ada penutupnya. Jadi dulu penutupnya dari kerai yang dari bambu itu mas. Jadi saya gulung kalau hujan, nanti saya tutup kayak gitu. Ya udah itu mas. Dulu awal kali pertama itu jual motor itu. Rata-rata pelanggan perharinya mas? Kalau rata-rata per hari itu sebenarnya nggak, kalau potongan pun nggak bisa ditebak sih mas, karena ini berkaitan dengan rezeki juga. Tapi kalau kita ngambil sampel di tahun-tahun apa ya, di hari-hari besar atau di hari libur, kayak misalkan hari raya, itu kita tembus 100 kepala dalam 1 hari, di tarif 20.000. Seperti itu. Jadi tidak ada bedanya antara tarif 5.000 sama 20.000, nggak ada bedanya. Ini pelanggan tetap antusias gitu loh mas, karena mereka juga memang harus butuh cukur. Berapa partner kerja mas? Nah itu kalau di gerai pusat sini kita kan juga ada tempat pelatihannya mas. Nah di sini ini banyak anak magang, jadi kita selain punya tempat usaha juga anak magang ini kan harus dikasih jam terbang tuh mas. Biasanya dari 3 kursi itu kita punya 7 tukang cukur dalam satu tempat itu. Dari 3 kursi yang kerja, jadi ada 4 di belakangnya yang bantu-bantu atau asisten lah. Kalau di grade 2, grade 3 dan lain-lain itu ya bisa 2-3 karyawan per gerainya. Dan itu terus jalan mas regenerasinya. Jadi ada yang keluar, nanti ada yang masuk lagi. Itu kita semua ngambil dari pelatihan kita sendiri dan kita nggak pernah buka loker. Sampai sekarang nggak pernah buka loker. Justru malah kita ngirimin para tukang cukur ini, malah kita bantu ke teman-teman yang butuh tukang cukur itu, kita supply terus dari sini seperti itu. Jadi totalnya kira-kira ada? Iya bisa 15 lah mas, mungkin 15 karyawan lah kalau bulan ini. Strategi marketing atau pemasarannya bagaimana mas? Kita lebih ke bermasyarakat mas sejauh ini. Ini yang mungkin kita pengennya juga teman-teman di luar itu biar tahu juga. Jadi supaya tempatnya ramai itu kita harus bermasyarakat. Yang baik itu luas sama tetangga, sama siapa aja yang kita temui itu. Intinya kita harus ramah, harus sopan santun. Itu yang paling utama dari yang bermasyarakat itu. Ya apa ya, kurang lebih dari bermasyarakat itu ya usaha kita jadi gampang diakses gitu loh mas. Masyarakat jadi tahu tempat kita gitu. Kalau selebihnya ya kita pakai sosial media. Kita pakai dari mulai Facebook, dari Instagram juga, pakai YouTube. Di YouTube juga ada. Apa saja tantangan yang dihadapi mas? Kalau tantangan sejauh ini sebenarnya hanya di permodalan mas. Jadi usaha potong rambut itu tantangannya adalah modal. Karena kalau ada, kita punya tim, kita punya strategi, tapi modal itu kan sering menjadi masalah dan kita mengalami itu. Makanya kita sering bingung sebenarnya kalau ada tim yang sudah siap tapi kita bingung untuk membukakan gerai mas. Dan makanya kita sekarang bisa dikatakan pengen open invest gitu mas. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen
punya usaha, punya uang, punya usaha itu boleh bekerja sama. Itu kita terbuka sama siapa aja. Harapan dan target ke depannya, Mas. Alhamdulillah sekarang sudah 1.000 alumni dari ruangan ini untuk meluluskan tukang cukur yang kemarin nggak bisa nyukur dari berbagai latar belakang yang berbeda dan akhirnya bisa bekerja gitu Mas. Targetnya bisa 10.000 ini Mas. Jadi supaya kita bisa nyuplai tukang cukur itu kalau bisa dari tempat saya ini. Tips atau saran untuk teman-teman yang ingin buka usaha cukur rambut, Mas? Tipsnya harus dimulai dulu Mas. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen usaha potong rambut, yang pertama sekarang yang paling gampang itu kursus Mas. Kalau hanya otodidak liatin HP, liatin tutorial kan itu kita nggak punya mentor gitu loh Mas. Kalau ada salah kan nggak ada yang evaluasi. Jadi ambil kursus, setelah kursus nanti bisa cari pengalaman dulu. Nah setelah itu nanti sudah otomatis kita sudah terbentuk Mas, rencana gitu loh. Kalau di awal kan rencana kalau anak muda itu apalagi lulus sekolah kan nggak punya rencana gitu loh. Jadi boleh ikut kursus dulu, setelah itu nanti otomatis sudah terbentuk lagi. Baru terbentuk rencana-rencana itu. Ini harus nyiapin modal atau harus kerja dulu nabung. Nah itu nanti sudah jadi Mas. Setelah nabung kan nanti di tahun kedua atau tahun ketiga kan pasti sudah mulai nyicil alat juga. Rata-rata 100% tukang cukur itu pasti punya alat cukur Mas. Nah setelah itu kan nanti sudah mungkin jenuh ikut orang ya buka sendiri. Akhirnya ya bisa sukses di usia muda. Itu aja Mas. Gampang Mas kalau pengen sukses itu. Maksudnya harus ada yang dicontoh dulu gitu aja. Menurut sampean bisnis barber itu menguntungkan apa tidak? Menguntungkan Mas kalau kita tahu ilmunya. Tapi bisa menjadi menakutkan kalau kita tidak tahu resiko-resikonya. Jadi banyak teman-teman kan yang sampai gadein mobil, gadein rumah, sampai malah hutang. Ini malah bukan malah lunas, tapi malah tambah hutangnya malah tambah gede gitu loh. Itu karena teman-teman itu sewa tempat. Jadi kebebanan sewa itu. Dan alhamdulillah itu Mr. HP itu di sini itu kita lebih ke pengennya dari semua gerai itu kita nggak sewa semua Mas. Jadi kita pengen membebaskan lahan gitu loh Mas. Targetnya itu semua gerai itu udah milik kita sendiri sepenuhnya. Jadi kalau teman-teman yang di luar sana itu yang masih bingung itu ya sebenarnya karena sewa itu. Karena itu memang menjadi musuhnya ya sewa itu. Karena kita walaupun nggak usah ngurusin kayak pesaing atau persaingan usaha, kita diem aja udah dimusuhi sama sewa tempat gitu loh. Kalau kita nggak bisa sewa kan kita diusir Mas sama yang punya, sama ibunya yang punya ruko itu kayak gitu. Itu aja sih yang menjadi masalah. Nah terima kasih sudah main di Mr. HP Barbershop. Teman-teman yang baru menemukan channel Sugar In, jangan lupa di like. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.